Hai, kita masih di Sweet Talk, masih barengan sama saya Ditan Sudiro dan kita masih ngebahas tentang sound di dunia film Indonesia barengan sama Mas Iksan pastinya. Mas Iksan, ini ngomongin juga tentang dari tadi gue udah nanya dari sisi sound department gue udah nanya juga film pendek, film panjang juga gue udah nanya. Anyway, sempat mendapatkan penghargaan FFI. Iya kan, tahun 2011 dan 2016 film apa sih waktu itu? 2011 tuh masih bukan cinta biasa kalau saja judulnya. 2016 tuh Headshot. Apa sih kriterianya untuk bisa memenangkan di FFI itu? Menurut lo, apa yang lo lakukan beda waktu itu? Apa nggak ada saingan jadi gue menang? Enggak sih sebenarnya. Ada loh, 2016 udah ramai. Ada. Cuman ini gue agak susah nih ngomong ini. Abu-abu men. Abu-abu. Ya, menurut pendapat lo apa nih? Kalau menurut gue sih itu menang karena emang dia kalau masih bukan cinta biasa tuh secara audio gue belum jadi juri ya waktu itu. Kalau menurut mereka sih itu kayak itu lebih organik. Maksudnya lebih secara sound itu kayak blending gambar dan sound itu kayak enak dilihat sampai habis, itu menang. Headshot menang karena dia membawa action yang lumayan secara sound effect dan lain-lainnya dibandingin dengan film yang masuk ke nominasi saat itu. Oke. Nah, lebih ke situ. Kalau gue ngeliatnya. Dan lo penjurian juga ya? Setelah masih bukan cinta biasa tuh gue udah jadi juri FFI. Until FFI kemarin juga gue juri. Penilaiannya apa sih? Kriteria penilaian? Kalau gue pribadi sih ngeliat mana yang blending sama filmnya sih ya. Mana yang cocok, mana yang secara desain juga itu bagus. Cuman tadi gue bilang ya, abu-abu karena jurinya nggak cuman gue sendiri. Jadi kadang bertentangan, kok ini yang menang gitu. Oke. Kayak gitu. Lebih ke situ aja sih. Cuma ya ini menang gitu, ada yang kayak gitu. Kalau kayak yang Oscar let's say atau yang di luar negeri deh yang banyak nih, penilaian mereka kayak apa menurut lo? Kalau mereka ya selama ini yang masuk nominasi suaranya berubah. Yang masuk nominasi itu mereka selalu ada interviewnya ya. Lo bisa lihat deh di internet. Dan itu emang mereka selalu membawa sesuatu yang baru. Mereka masuk nominasi karena mereka tuh selalu ngasih something yang emang beda dari yang biasa. Makanya masuk nominasi. Contohnya apa nih? Yang baru ini aja deh, yang sekarang ya. Ini gue lebih ngomongin ke arah sound karena gue emang selalu ngelihatnya Oscar yang di sound. Parasite. Sound itu Oscar kan nominasi ada banyak. Ada 1917, ada Ford versus Ferrari, ada apalah yang lain-lain. Ford versus Ferrari kan dia dapat achievement award juga selain dari Oscar. Achievement penghargaan ya. lah ya. Dia Oscar itu kalau nggak salah nggak menang di lapangannya, tapi dia masuk nominasi. Itu kenapa dia masuk nominasi? Padahal lu lihat film ya? Belum. Itu kan film balapan gitu ya. Iya, mobil aja udah. Ya secara desain dia menang memang. Tadi gue lihat dia menang sebagai sound design ya, tapi orang yang mixing ya dia nggak menang. Oke. Maksudnya orang lapangannya dia nggak menang. Beda ya. Kan yang menang film lain. Tapi yang dia dilakuin di lapangan itu sebenarnya suatu hal yang lebih konsep, kan di syuting tuh kayak nggak ada boomnya loh film. Iya nggak perlu boom juga sih. Dia nggak pakai boom satu film. Berisik banget. Dan itu kayak agak-agak belum pernah ada orang konsepin kayak gitu. Selalu ada ya. Selalu ada pasti. Dia karena Waris kan bisa gerasak-gerasak, bisa apalagi baju pembalap gitu kan tebel segala macam. Terus konsep dia untuk bisa ngerekam mobilnya jalan di sejauh itu. Suara ngepot beda. Dan suaranya tetap ada selama adegan sepanjang itu kan jauh sekali ya antara monitor dan orang. Jadi kayak banyak hal teknikal yang dia rubah dan itu sukses gitu, makanya masuk nominasi. Maksudnya ada banyak pertimbangan kalau mereka masuk nominasi. Beda lagi kalau mereka ya. Kalau kita kayaknya simpel banget kalau bahasa lo. Iya. Ya nggak, gue tahu technically ribet, cuman kalau lebih sederhana lah yang gue tahu. Lebih sederhana. Kalau di sana tuh pasti ada something yang different lah setiap kali lolos. Kalau di luar negeri, ini ngomong juga tentang luar negeri. Tadi gue sempat lupa, kita tadi ngebahas tentang yang guild tadi ya, yang ada titel di belakang yang lu baru mengajukan ke luar negeri itu. Kalau misalnya lu sudah dapat itu, apa yang membedakan nih? Apa kalau lebih mudah kerja di luar negeri? Atau luar negeri lebih menganggap lo apa nih, kan lo ada titel tambahan dari asosiasi audio berarti kan? Iya. Diakui pengakuan. Iya, pengakuan. Sebenarnya sih begini, lebih ingin membuat bahwa di Indonesia itu kita punya tenaga kerja yang bisa, tenaga ahli berarti ya, bisa kerja bareng dengan lo, bisa kerja bareng dengan mereka dari tenaga luar negeri. Maksudnya jangan selalu ngelirik kita tuh kayak kita ada di bawah mereka terus. Dari kitanya juga harus begitu ya. Maksudnya jadi asisten terus. Bahwa kita juga harus bisa head to head. Jangan lu di bawah, di atas, lu selalu ngeliat ke atas mulu. Gua nggak suka sebenarnya dengan itu gitu. Karena kita punya something kok, kita bisa perang kok kita sama mereka itu. Sumber dayanya bisa ya. Jadi kalau lu sudah mendapatkan
achievement itu ibaratnya lu sudah dianggap orang internasional juga ya? Iya, sebenarnya lebih ke situ. Jadi saat mereka misalnya let's say mau syuting ke Indonesia, mereka akan ngeliat bahwa itu ada, jadi ini orang bisa kok jadi headnya. Gue nggak perlu bawa orang sana lagi. Oh oke, kalau perlu bawa orang dari sana bawa alat aja deh. Iya. Tukang alat aja ibaratnya, nanti biar dia nih yang desain, yang engineering dia aja. Sebenarnya yang gue kejar lebih ke situ sih. Oh oke. Lebih ke situ, ya mimpi gue kan megang Oscar juga bro. Iya semua orang. Semua orang gitu kan. Yang paling tinggi kita sikat lah. Iyalah. Kalau lo nggak punya ambisi lo nggak jadi apa-apa. Ambisi lo 2020 apa nih? Tahun ini. Tahun ini ya. Iya, tadi baru ngomong ambisi. Tahun ini menjadi lebih baik aja deh. Aduh gitu, jadi pribadi yang lebih baik. Lu kayak anak SMA lo. Tapi gak apa-apa, terus muda. Anyway, selain di industri perfilman, lo sempat bikin apa lagi sih? Live mixing mungkin, soundscape, project musik? Musik pastilah. Gue selain industri perfilman itu gue nggak di sound bro. Cerita yang lain, biliar. Iya gue biliar, gue bowling, gue Bowling lo, spin-spin gitu bisa dong. iya, maksudnya itu agak lumayan mendalami dan seriusin, bukan sekedar hobi ya. Sekarang kalau mau main di mana sih? Dulu kan Plaza Senayan tuh. Sekarang gue kalau main Ancol? paling di after hour. Apa nih bowling? Bowling. Kalau bowling di Ancol. After hour tuh Biliar. Sarina, Iya. gue tahu. Iya. Gue tahu kalau after hour, gue ngerti maksud lo. Kalau bowling di mana sorry? Ancol. Ancol kan sekarang tinggal di Ancol, samping Highlight. Atau nggak di BSD juga ada Samping kok. highlight. BSD. Paling itu sama gue ngeband juga kan dulu, terus di IO juga. IO masih ya? Ya sekarang udah enggak nih, semenjak udah sibuk syuting ya udah enggak lah. Udah Iyalah, syuting aja udah. Udah fokus aja deh. Ini ngomongin tentang industri sound di Indonesia tuh sebenarnya industrinya sebesar apa sih, dan semua orang udah mulai aware nggak sih sama industri ini? Misalnya apakah mereka cari yang lebih profesional nih, jangan cuman yang maaf tukang colok kabel doang. Udah mulai itu aware nggak sih? Gini, Kan kalau gue ngeliat awareness itu udah ada. basicnya kan kayak gitu kan? Udah ada. Udah ada. Awareness itu udah ada. Karena tadinya mungkin awalnya cuma mikirnya adalah sound ya udahlah ya Iya. udahlah. Mixer, Tapi- speaker. Yes. Tapi saat udah mulai ada kolaborasi, artinya ada orang luar involve, Aha. mereka mulai ngelihat bahwa sound tuh nggak bisa segitunya doang ya ternyata. Oke. Ternyata ada yang pernah ngalamin soundnya berantakan seadanya, akhirnya mereka di post juga acak-acakan gitu kayak. Akhirnya mereka nyadar sendiri ini gue cost juga buat gue sebenarnya saat di post gue harus beresin semuanya di Gagal ya? belakang. Ngapain gue bayar orang di oke. lapangan kalau misalnya semuanya harus diberesin di post kan gitu. Bener. Ya maksudnya itu ini sih Ya, bit of both ya. berhubungan. Ha. Cuman kayak lu di postnya itu harusnya ada yang perlu dibersihin aja, jangan semuanya sampai lu harus ngulang. Kan akhirnya mereka nyesel juga pada akhirnya. Sampai ada juga kita sempat ngobrol, kita bikin kayak semacam kan kita ada asosiasi ya. Ini Indonesian Motion Picture Audio Ada ya? Association, yes. Kebetulan gue juga ketua tata suara lapangan ya. Baru mau nanya. Ketua harian, ketua. Tata suara lapangan, lebih ke rekordis lapangan sebenarnya. Ada lagi ketuanya dan Mbak Tia Subiakto kalau ketua Oke, iya dia. Impact-nya. Nah ini kita sempat bikin kayak semacam silabus basic kayak buku putih lah. Ya. Syarat seorang sound lapangan dalam film. Ada ya? Ada. Karena itu yang diminta oleh produser. Kita sebenarnya nggak ada ngobrol itu. Cuman sempat ada produser yang minta lo bikinin dong karena gue juga capek deh setiap kali syuting gue harus dubbing semuanya harus didubbing masa iya. Udah ada sound lapangan satu film gue dubbing semua. Ya akhirnya kita harus bikin lah. Standarisasinya. Paling nggak kalau mau di ADR itu kayak itu adalah konsep. Or emang harus bukan karena rekamannya nggak benar sampai harus di ADR. Oke. Gitu. ADR itu kalau lo udah konsep different sama lo salah ya. Itu kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang asosiasi lo itu dari mana sih? Instagram mungkin? Instagram sebenarnya ini aktif nggak aktif Atau website? kerjaannya. Oh, yang jelas kemana? Hubungin lo langsung aja, Pak. Boleh. Apa- Maksudnya asosiasinya tuh ada, cuman ya kalau mau ngecek Instagram juga ada, cuma kita jarang upload. Apa tadi jarang namanya? Impact. Impact. Indonesian Motion Picture Audio Association. Namanya bagus. Karena itu gabungan antara sound lapangan, sound mixing dan musik. Dia digabungin ya. Oh, sama musik juga, Sama soundtrack. musik Ibaratnya. director, scoring. Nah, scoring dan tadi juga lu juga sempat bilang bahwa pengen itu produser yang dari pre-production, production udah bagus supaya nggak repot di postnya kan. Lu bisa jelasin nggak ke gue yang awam nih, Dolby itu apa, kan ada Dolby Surround Sound, Dolby berapa? Ada angka tuh Dolby 2.1, 5. Iya. Apaan sih bro? Itu sebenarnya. Dolby itu sebenarnya sistem sih, sistem pembagian speaker kayak 2.1, 5.1 yang ada right, left, Yes. subwoofer dan segala macam. Dia bikin lagi 7.1 yang lebih terakhir kan Atmos ya. Oke. Sampai ada Dolby ceiling, Atmos. maksudnya sampai ada di atas. Iya, suaranya ke belakang. Iya, sampai semua itu sebenarnya. Tapi
Ya kalau sekarang ya sebenarnya kita tuh udah bisa mixing kayak begitu bisa aja dilakuin tanpa ngomongin itu Dolby gitu. Dolby itu kan sebuah brand ya. Iya. Lo bisa mixing tapi lo nggak bisa pasang logo Dolby-nya. Tapi lo bisa melakukan itu karena software udah ada. Pasti lo tinggal geser-geser aja 7.1 jadi 7.1 gitu. Tidak sesulit itu ya. Tidak sulit bisa dipelajari. Iya bisa dipelajari. Lo punya speaker 7.1, lo bisa mixing 7.1 kan gitu. Gue mau suara pesawat lewat dari sini ke sini ke sini. Jadi lo bisa aja bikin begitu, tapi itu nggak standar Dolby, lo nggak bisa tulis Dolby di film lo. Oke. Tapi lo bisa bilang ini mixing gue 7.1 loh. Bisa gitu. masuk nih di speakernya. Bisa. Oh oke, jadi itu hanya platform sebenarnya. Yes, itu platform. Dan lo tinggal masukin ke situ ya. Oke. Ini sebagai salah satu ketua di Impact. Lompat. Lo ngerasa gak sih perlu ada pembinaan talent di divisi sound? Perlu. Sangat. Kenapa? Gue sendiri udah bikin workshop beberapa kali sih sebenarnya. Ya? Gue pribadi ya. Gue pernah bikin workshop sampai datengin orang dari Singapura waktu itu. Untuk sebenarnya bukan untuk banding-bandingin lo salah atau benar. Tapi untuk dapetin yang benar tuh begini. Oh, yang benar tuh begini. Jadi kalau misalnya lo ada yang salah ya lo benerin lah gitu. Kita nggak mau blaming siapa-siapa. Cuman di sini tuh ada beberapa yang ngerasa gue nggak mau ntar ketahuan gue nggak ngerti lagi. Iya ngerti. Apa tidak mau mengajari, mau ngasih tahu doang. Dan nggak mau benahin ya. Jadi kayak karena sound kita kan banyak orang-orang sebenarnya. Iya, cuman yang kelihatan itu aja gitu kayak yang lu aja. Nah, maksudnya orangnya kayak itu aja padahal sebenarnya banyak. Produksi kita itu setahun 140 sekian film kok. Iya betul. Berarti kan sama mainnya banyak banget. Meningkat. Iya. Dari 140 lo berapa? Paling nggak ya lo dikit bro. Serius berapa? Gue mau tahu seorang Ihsan tuh berapa? Film kan? Setahun. Film ya? 3 atau 4 paling. Oh nggak sebanyak itu? Karena panjang. Abisin waktu 3 bulan sekali syuting ya. Iya udah habis proyeknya. Habis udah proyeknya. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi lo setuju tuh ada pembinaan, ada workshop. Harus sebenarnya. Wajib. Oke, ngomongin tentang perkembangan teknologi. Kalau sekarang kan let's say digital kamera lah. Ya. Ini deh, kalau kita ngomongin kamera dulu tuh pakai celluloid kan. Satu can tuh berapa? 25 menit ya? 20-an menit kan? Satu can ya berapa sih? Kalau celluloid yang 16 mili itu. Iya, yang fit berapa fit itu? Iya, tuh gue lupa. Maksimal berapa? Setahu lo? 35 mili itu 4 menit kalau nggak salah. Ya udah seinget lo 4 menitan satu. Sekitar. Yang 16 mili 10 menitan. Harganya tuh berapaan waktu itu? Nah itu gue gak tahu. Nah, jutaan sih setahu gue. Iya, waktu dan itu zaman dulu. Cuman zaman dulu itu kan udah mahal. 2000-an awal. Sekarang kan teknologi udah pakai SD card. Yes. Ya kan? Salah tinggal format. Udah hard disk lo bisa ngulang, bisa hapus. Tinggal lo format, dihapus, kita mulai lagi yang baru. Iya. Teknologinya cepet gitu. Kalau audio tuh kayak gitu juga gak sih? Kayak kamera dan hard disk gak sih? Kamera kan sekarang udah aneh-aneh tuh. Sebenarnya sih audio udah kayak robot kamera. Audio tuh udah menuju ke sana sih. Kita udah secara equipment ya, itu udah kayak tadi gue bilang boom aja kita udah gak ada kabel. Udah semuanya udah wireless. Terus wirelessnya sendiri ada yang bisa ngerekam sebenarnya. Transmitternya bisa ngerekam. Transmitter bisa ngerekam? Iya. Wah. Jadi bukan transmitter dong. Recording dia transmitter. transceiver namanya. Transceiver, bukan transmitter. Jadi dia mau jalan jauh tiba-tiba di gua putus dia bisa record dan itu by Bluetooth langsung record stat. Teknologinya Bluetooth. Udah nyampe sana. Wow, nomor cut. Enggak, udah biarin keep roll. Bisa connect dari handphone gitu kayak gua bisa rollnya dari handphone. Maksudnya udah nyampe sana juga sebenarnya teknologinya. Gue 2010-an ngelihat audio engineer naik turunin mixer pakai iPad tuh aneh sih. Iya. Sekarang udah lebih aneh. Sekarang udah orang kita di lapangan aja ada yang lo bilang selama ini kan di syuting tuh nggak pernah ada tuh mixer tiba-tiba nge-lock sendiri. Nggak ada. Nah sekarang udah ada. Kita di lapangan bisa bikin grup bassing segala macam. So saat misalnya ini shot 1, let's say shot 1 2 orang, shot 2-nya lo sendiri. Gue setup dalam bass gue. Masuk shot 2 gue tinggal klik dia mixer gerak sendiri. Cetut. Teknologi dan itu perkembangannya cepat juga ya. Lumayan cepat. Teknologinya. Makanya itu dia saat teknologinya maju sampai sana. Sebenarnya yang harus kita kuatin core-nya dulu karena makin susah sebenarnya, bukan makin gampang. Yang tadi lo bilang udah punya alat baru, lo nggak tahu cara mainin. Iya, karena kalau gampang sih lo tinggal pencet dia auto nyala. Cuman troubleshoot lo nggak ngerti kalau ada apa-apa. Troubleshoot itu dia masalahnya. Itu problemnya. Dan kalau orang Indonesia kurang tweaking yang menghadapi gitu-gituan. Ya termasuk malas baca manual sih menurut gue. Oh iya, itu penyakit tuh gue juga. Ya pasti kan kita rata-rata nggak mau baca manual ya karena sebelum lo pakai paling bener tuh lo baca manualnya dulu. Susah nih, ya susah lo nggak baca manual. Iyalah lo nggak pernah baca manual. Jadi pas lo ke Singapura salah satu yang pelajarin belajar dari manual lagi, bener gak? Iya, gue belajar manual nyampe sana terus gue nanya karena kan lebih ke advance problem ya. Nah itu kan untuk troubleshoot gue harus ngerti banget masalahnya supaya gue bisa benerin kalau ada apa-apa gitu. Itu gue 3 hari belajar ya men.
Belajar dari dasar lagi. Dan mereka maklum tuh ya. Maklum. Alatnya ribet. Dan ternyata mereka baru tahu, oh di Indonesia tuh begitu ya, kita udah nyampe sini. Maksudnya ini negara tetangga kok. Negara kecil. Produksi Secara, filmnya berapa lah? Iya, secara teknis ternyata mereka jauh di atas kita. Gitu. Jauh ya? Kalau mereka produksi filmnya kecil, dikit ya, lihat aja ukuran negaranya. Bukan film malah, mereka banyak kan kayak apa, reality show. Iya banyak ya? Kayak National Net Geo gitu-gitu. Net Geo gitu-gitu, tapi udah lokal. Jadi mereka pasti hubnya di Singapura. Hubnya pasti di Singapura. Oh ilmunya di sana semua berarti belajar ya. Karena kan dari luar hubnya ke situ tuh. Kita udah mulai sih. Cater Asia larinya ke Singapura. Kita baru mulai, baru lah. Ada teman-teman yang kalau wah gila produksinya bagus, ternyata teman gue Vice. Oh itu lokal, kirain bule-bule. Iya. Udah mulai sih sebenarnya. Tapi anyway, ini pertanyaan awam juga. Sound producer itu sebenarnya apa sih artinya? What is sound producer? Gue tuh sebenarnya bingung kalau di film sound producer tuh ngapain? Nggak ada sih, setahu gue sound producer. Karena kalau lo lihat di kredit, gue jarang. Sebenarnya gue orangnya terlalu audio sama terlalu baca. Gue jarang nonton film. Tapi kalau gue nonton film, gue baca. Gue suka baca kredit title tanpa sengaja, dan itu suka ada sound producer, suka nggak ada. Suka namanya beda. Sound apalah. Ya kalau yang gue tahu sih ada sound designer. Iya, production sound mixer ada. Iya itu juga ada. Sisanya ya sesuai posisinya, ADR mixer, volume mixer, re-recording mixer. Kalau yang tadi tuh kayak sound producer, sound designer, itu mereka biasanya kerjainnya apa? Sound designer itu sebenarnya mengetuai satu film itu secara desain audio. Itu sound designer. Dia yang bikin konsepnya lah. Secara sound nih, filmnya akan gua apain. Itu dilepas ke orang-orang yang megang masing-masing nih. Ada recording mixer tuh dia ngerekam lagi suara yang dibutuhin di filmnya. Jadi kalau di sini kan kayak gue sebagai sound recordist, gue juga yang harus ngerekam ulang beberapa adegan. Kalau di sana ada orangnya sendiri lah. Tim sendiri, gerak sendiri. Terus ada ADR mixer tuh yang ngurusin buat dubbing, ada volume mixer yang ngurusin buat foley, suara-suara yang perlu dibikin. Ada sound effect mixer juga dia yang ngerjain sound effect. Gitu. Ya yang di lapangan kayak gue ini namanya production sound mixer. Production sound di lapangan, iya pas production soalnya. Gitu. Oke, jadi kalau kayak sound producer terlalu luas sebenarnya. Terlalu luas, mungkin dia jatuhnya bosnya kali ya. Oke, bosnya. Nggak ngapa-ngapain dirinya. Nunjuk doang. Ini ngatur duit. Oh iya bisa ngatur duit. Gue nggak ngerti sebenarnya fungsinya. Iya juga ya. Iya. Bener. Tapi kalau dari audio ada administrasinya nggak? Ada uang-uang lewat nggak sih? Nggak ada kan? Pertanyaan awam seperti biasa. Lewat, uang makan doang lah. Uang makan sama uang transport kali. Paling kayak uang angkat barang ibaratnya kan. Uang baterai, mungkin beli baterai. Oh iya baterai masih ya. Ini ngomongin juga tentang millennials di rumah yang tertarik banget sama dunia divisi sound ibaratnya. Kalau tadi kan gue bilangnya mulai karirnya kemana sih gitu, langsung lompat ke karir. Kalau sekarang mungkin mereka masih mau nyelesain sekolah, tapi punya passion di situ. Gimana ya cara mengeluarkan minatnya? Minatnya di dunia sound. Kalau tadi kan pertanyaan gue, kalau mau loncat ya lu bisa DM profesional atau segala macam. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol DM juga nggak apa-apa kok, gue akan ngobrol. Gitu ya. Kalau misal masih usia sekolah lu nggak bisa ninggalin film pendek ya, bener gak? Gue salah lompat sih. Ya mereka kalau emang passion mereka di film pasti mereka suka bikin sendiri. Sekarang gampang kok pakai handphone aja bisa bikin film pendek kan. Iya. Zaman sekarang. Bisa ada duitnya lagi sekarang. Iya. Lo enggak, zaman lo dulu. Zaman enggak bisa. Enggak bisa pakai handphone. Pokoknya selama lo punya ide lo pasti bisa bikin kalau zaman sekarang ya. Ibaratnya gitu ya. Alatnya udah disimpelin kok. Dan kalau mau DM lo, Instagram lo apa nih? @ixsound. Asik. ICH Sound. Iya. Betul. @ixsound. Yes. Gitu ya millennials kalau mau ngubungin ICH Sound, SOUND kalau lo mau ngubungin dia. Oke, pertanyaan. Gampang kan? Ini pertanyaan terakhir dari gue, pesan-pesan dong buat millennials di luar sana yang ibaratnya satu dunia nih sama lo di dunia sound. Pesan-pesan lo apa nih buat? Pesan-pesan gue semangat terus aja. Semangat terus, jangan pernah lelah belajar karena teknologi itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Lo harus selalu mau upgrade aja. Jangan pernah stop saat lo udah ngerasa udah bisa. Dan kalau dari obrolan kita tadi masih banyak tempat kosong ya? Masih banyak kok. Terutama buat yang cewek-cewek. Iya bener lo bilang kan? Cewek hampir nggak ada soalnya. Hampir nggak ada soalnya kan? 1-2 paling bisa dihitung. Oke, jadi buat millennials lo bisa gabung di dunia ini pastinya. Kalau mau terlibat silakan. Bisa banget kalau lo mau mengenal lebih dekat Mas Ihsan, bisa langsung ICH @ICH_Sound di Instagramnya. Yeah. Sip. Oke. Ada kata-kata terakhir buat dunia persilatan film Indonesia? Ini kayak silat loh. Dunia sukses terus aja deh. Sukses terus. Oke Mas Ihsan, thank you banget dan nemenin gue ya. Sip millennials, kita bakal ketemu lagi in another session of Sweet Talk. Sampai jumpa.